Hari ini kita diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya wabah penyakit virus corona yang ini sangat berpengaruh besar dan akan berdampak kepada ekonomi, terjadi pelambatan ekonomi, sehingga hari ini transportasi udara itu mulai dibatasi, kemudian siklus barang yang masuk juga mulai terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ijma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Komunitas Saling Bantu dimanapun Anda berada, kami mendoakan semoga saudara berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lapang, dan dalam keadaan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan penyakitnya, atau anggota keluarga yang juga sedang mengalami sakit juga diangkatkan oleh Allah segala penyakitnya dan segera disembuhkan. Yang dalam keadaan sempit Allah mudahkan, dan yang dalam keadaan sulit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, semangat kebangkitan ekonomi umat ini perlu selalu kita kembangkan dan kita gelorakan, karena hari ini kita diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya wabah penyakit virus corona yang ini sangat berpengaruh besar dan akan berdampak kepada ekonomi, terjadi pelambatan ekonomi, sehingga hari ini transportasi udara itu mulai dibatasi, kemudian siklus barang yang masuk juga mulai terhambat dan seterusnya. Nah, inilah yang akan menderita dari dampak ini semua kembali lagi adalah masyarakat kecil. Dan masyarakat kecil itu adalah kita, mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Dan perlambatan ekonomi ini akan menambah semakin banyak kembali orang-orang masuk ke dalam jurang kemiskinan. Nah, karena itulah kenapa kita perlu sekali mempunyai semangat untuk membangkitkan ekonomi umat ini untuk bersama-sama. Jadi mereka-mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke atas itu tidak akan terpukul secara berat, tapi masyarakat yang bekerja di sektor industri, saudara kita yang menjadi buruh, ini akan merasakan dampak yang sangat besar jika virus corona ini, wabah ini tidak teratasi tidak teratasi dengan cepat. Nah, karena itulah begitu banyak sebetulnya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita renungkan. Nah, selagi ekonomi ini dikuasai oleh segelintir orang, akibatnya akan sangat buruk sekali. Hari ini walaupun undang-undang anti monopoli itu sudah diluncurkan, tapi sebetulnya monopoli itu tetap terjadi. Kemudian juga sektor-sektor ekonomi besar itu dikuasai oleh hanya segelintir orang, dan yang berkaitan dengan hajat kebutuhan orang banyak itu begitu dikuasai oleh orang-orang yang kaya. Jadi
Karena itulah dimanapun saudara sekalian berada, mari kita bangkitkan semangat kepedulian ini, semangat kebersamaan ini. Kita ketuk hati saudara kita di mana saja itu berada, dan kita mulai bersama-sama dari sekarang. Anda, saudara saya, saudara kami, mari gulirkanlah ide, pikiran, dan gagasan bagaimana menjadikan masjid sebagai sebuah gerakan ekonomi umat. Karena potensi masjid ini untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam itu sangat besar. Nah, bagi saudara kami yang menjadi pengurus masjid, mari kita rubah paradigma atau mindset berpikir yang ada, bahwa masjid itu adalah tempat memberdayakan umat. Di zaman Rasulullah, masjid itu segala-galanya. Di situ tempat musyawarah, di situ tempat beribadah, di situ tempat pendidikan, dan seterusnya. Nah, kalau semangat ini sudah mulai, artinya bagaimana jemaah masjid bersama-sama kita membangun visi besar. Lalu visi besar bagaimana masjid menjadi sebuah tempat yang berfungsi untuk kemaslahatan umat masyarakat yang ada di sekitarnya. Bukan hanya sekedar tempat beribadah semata. Masjid menjadi kebutuhan sentral orang-orang yang ada di sekitarnya, jamaah yang ada di sekitarnya. Selain dari tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid itu juga berperan yang lebih besar untuk itu. Nah, karena itu mulailah kita mencoba, para jamaah yang ada yang menyaksikan video ini, mungkin yang tergugah dengan himbauan kita ini, untuk menelurkan gagasan-gagasan ini. Kita cari kira-kira apalagi fungsi masjid kita ini, apa yang bisa dilakukan oleh masjid kita ini untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk jemaah yang ada di sekitarnya. Karena itu mari kita rubah visi pengurus masjid, visi masjid itu sendiri untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kemudian bagaimana membangun manajemen masjid yang lebih tepat. Bahwa kegiatan di masjid tidak hanya sekedar lagi soal wirid pengajian, tidak lagi hanya sekedar menjalankan hanya sekedar fungsi-fungsi sosial semata, tapi menjadi atau menjalankan fungsi-fungsi pemberdayaan. Nah, selain daripada itu, mari kita geser juga masjid menjadi tempat pendidikan bagi masyarakat di dalam bidang ekonomi. Nah, banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam bidang ekonomi ini. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah soal pengetahuan, knowledge. Kemudian yang ketiga soal skill, keterampilan. Nah, selama ini pendampingan selalu hanya diandalkan kepada pemerintah, dan pemerintah biasanya hanya mendampingi mereka yang sudah sukses atau yang sedang berkembang. Tapi yang mau tumbuh atau yang mau berkembang atau yang akan tumbuh itu belum lagi mendapatkan porsi perhatian. Nah, kalau peran ini diambil oleh masjid dengan mendatangkan para ahli, mendatangkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya itu, memberikan pemahaman, memberikan pencerahan, memberikan ide-ide, memberikan gagasan-gagasan, itu insya Allah ini akan luar biasa. Nah, kemudian yang kedua,
Mari menjadikan masjid berfungsi dalam segala hal. Masjid mengambil alih fungsi sebagai badan amil zakat. Nah, kita sudah ada badan amil zakat nasional, mulai dari tingkat kabupaten, nasional, provinsi, kabupaten. Nah, zakat itu terkumpul ke kabupaten, tersentral di kabupaten. Nah, kita berharap bahwa masyarakat yang ada di sekitar masjid itu, jamaah yang ada di sekitar masjid itu, membangun trust kepada pengurus masjid untuk menjadi masjid sebagai tempat pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Nah, akan lebih tepat karena dana yang terkumpul tadi, kalau dia terkumpul di tingkat kabupaten misalnya, itu jauh tidak akan menjangkau kebutuhan untuk setiap umat, permasalahan setiap umat. Tetapi kalau di sekitar masjid itu sendiri, di masjid itu sendiri, dan di masjid akan tahu siapa jemaah yang sangat membutuhkan, siapa jemaah yang perlu dibantu, siapa jemaah yang perlu disupport. Nah, karena itulah kita perlu sekali lagi mendorong masjid-masjid untuk bergerak ke situ. Nah, kemudian juga bagaimana mengefektifkan dana-dana yang ada di masjid, dana-dana yang terkumpul di masjid. Nah, untuk bisa digulirkan, dibina kepada jemaah yang ada. Kita membayangkan kalau ini berjalan insya Allah. Begitu juga sebetulnya mengangkatkan kesejahteraan petani. Petani kita mengalami dilema yang luar biasa. Yang menanam padi misalnya. Kalau seandainya masjid membeli di atas harga rata-rata, kemudian menjual kembali kepada jemaah masjid yang ada sekitar yang membutuhkan membutuhkan beras. Kemudian kita membayangkan masjid melakukan subsidi silang dengan dana zakat yang terkumpul atau infak sedekah terkumpul dan seterusnya, dicarikan solusi. Saya yakin dan percaya juga bahwa masyarakat kita yang petani itu akan bisa sejahtera. Orang akan mau kembali untuk bertani. Anak-anak muda kembali mau bertani. Dan kita yakin swasembada beras itu akan bisa terwujud. Kalau kita mau mengembangkan, membuka sedikit wawasan berpikir kita, membuka wawasan, membuka mindset kita. Kita melihat jauh ke depan betapa besar sebetulnya peran yang belum termaksimalkan, potensi yang belum termaksimalkan. Nah, kalau masyarakat sekitar itu sejahtera, sebetulnya apapun yang terjadi di kondisi pusat, internasional dan seterusnya, ketika kita bersatu, berjamaah dengan benar-benar berjamaah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan di dalam Islam, kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kenapa kita diikat oleh sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan persaudaraan, ikatan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang dituntun oleh ilahi. Dan ketika ikatan persaudaraan yang kuat itu terjalin di lingkungan masyarakat itu, kita yakin dan sangat percaya apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan turun. Bahwa Allah akan menurunkan keberkahan itu dari langit, dari bumi, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Karena itulah sekali lagi ancaman corona ini sungguh sangat mengerikan, berdampak yang sangat luas terhadap ekonomi umat, dan karena itulah kita tidak boleh lagi menunda-nunda. Kita hindarkan semangat untuk berburuk sangka. Kita hidupkan di dalam diri kita semangat untuk saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling membantu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sederhana saja sebetulnya kalau program ini bisa dilaksanakan di masjid selama 1 tahun, terkumpul dana yang luar biasa. Saya sering mengilustrasikan, jika di jamaah masjid itu, di sekitar masjid itu ada 100 orang saja yang mau berkontribusi Rp2.000 saja setiap hari, maka akan terkumpul uang sebanyak Rp200.000. Rp200.000 kali sebulan menjadi 6 juta. 6 juta kali 1 tahun terkumpul 72 juta. Bayangkan kalau itu terus saja dilakukan begitu. Kemudian sekali 5 tahun nanti akan dikembalikan lagi kepada yang bersedekah, yang berkontribusi Rp2.000 itu. Bayangkan kalau 5 tahun masjid akan punya dana 355 juta, 350 juta yang bisa dikelola untuk sekitarnya. Sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah kemauan. Nah, kemauan kita untuk itu. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua. Mari kita bangkit bersama-sama. Jangan kita tunda lagi. Jangan kita recoki lagi pikiran ini dengan hal-hal yang negatif, dengan curiga dan seterusnya. Tapi lihatlah bahwa kebangkitan umat ini penting. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, kita akan menjadi objek dari apapun. Kita akan menjadi sasaran dari apapun. Karena itu, mari kita mulai. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari sekali lagi kita bangkit, mari kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita berlomba-lomba saling tolong-menolong untuk mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.